Ole Romeni resmi menyerahkan berkas kewarganegaraannya ke PSSI, agar proses naturalisasi dapat segera dikebut, dan Ole dapat segera debut bersama skuad Garuda. Ya, aku mungkin Jepang pasti bisa lolos, tapi aku ingin Indonesia juga sama-sama ke Piala Dunia. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama. Ada banyak insiden yang tidak ditayangkan di siaran televisi. Berikut sejumlah fakta menarik sepanjang pertandingan besar antara Indonesia kontra Jepang. Kritik dan saran pemain Jepang pada Indonesia, yang bahkan sudah disampaikan sebelum laga, secara halus dan mengejutkan, kekalahan telak Indonesia atas tamunya Jepang, disebut faktor strategi pelatih yang sudah bisa ditebak Jepang bahkan sebelum laga dimulai. Kekalahan telak Indonesia atas tamunya Jepang, disebut pukulan telak atas kerja keras PSSI yang tidak dimanfaatkan oleh sang pelatih. Berikut langkah konkret recovery cepat PSSI, untuk mengejar ketertinggalan di laga yang tersisa di putaran 3. Ternyata Reinders menyadari, dia yakin bahwa dirinya kembali tidak dipasang Sintayong melawan Jepang. Berikut bukti kecintaan dan kebesaran hati Elian Reinders, walau ia tahu, dirinya dianggap tidak masuk pemain yang dilirik Sintayong. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita update selengkapnya yang sudah kami rangkum. Ole Romeni resmi menyerahkan berkas kewarganegaraannya ke PSSI, agar proses naturalisasi dapat segera dikebut, dan Ole dapat segera debut bersama skuad Garuda. Kehadiran Ole Romeni ke Jakarta sempat mengejutkan semua orang yang berada di Gelora Bung Karno. Bahkan jutaan rakyat Indonesia hampir tak percaya dengan kehadiran Ole yang terkesan begitu tiba-tiba. Bagaimana tidak, striker lincah dan tajam kelas dunia seperti Ole Romeni, yang mana lini depan skuad Garuda sendiri sedang krisis gol. Kehadiran Ole Romeni diharap dapat segera menjawab lini depan skuad Garuda bersama Ragnar Oratmangun. Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara resmi sudah mengumumkan, ia mengatakan, sekali-kali beda gaya, dengan menyisakan 5 pertandingan termasuk melawan Arab Saudi beberapa hari lagi. Kita perlu keyakinan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama. Harapan itu masih ada untuk kita yang mau berjuang sepenuh hati. Terima kasih Ole Romeni yang tetap percaya dengan cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia. Dari pernyataan Erick Thohir tersebut, Ole Romeni menjawab, tetap percaya Indonesia masih berpeluang besar dapat lolos Piala Dunia. Ia akan segera bergabung untuk menuntaskan lini depan skuad Garuda yang selama ini sangat bermasalah. Dengan kehadiran Ole Romeni, tentu kolaborasi lini depan antara Ragnar Oratmangun bersama Ole Romeni akan menciptakan ancaman nyata bagi semua lawan, mengingat kedua pemain tersebut memiliki skill yang sangat baik, serta pergerakan yang sangat lincah. Kolaborasi Ragnar dan Ole berpeluang besar dapat mengacak-acak pertahanan lawan, dengan akurasi passing berkelas Tom Hay, yang dapat menyuplai bola dan memainkan tempo yang sangat baik. Di laga berikutnya, skuad Garuda akan dipastikan tampil berbeda dengan kehadiran Ole Romeni yang sudah dinanti jutaan masyarakat Indonesia sejak tahun 2020 silam. Secara mengejutkan, kekalahan telak Indonesia atas Jepang, ternyata merujuk pada gaya permainan Indonesia yang sudah ditebak Jepang sebelum laga dimulai. Gelandang timnas Jepang, Junya Ito secara mengejutkan mengomentari gaya permainan Indonesia, bahkan komentar tersebut, diungkapkan langsung oleh Junya Ito pada media Jepang jelang berduel melawan Indonesia, di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda dinilai memiliki banyak kelemahan yang bisa dieksploitasi Jepang. Pemain tengah Jepang Junya Ito, ia mengaku sudah tahu betul bagaimana cara merusak permainan Indonesia sebelum mereka berkembang. Ia menilai, tim asuhan Sintayong punya banyak kelemahan, terutama dalam hal transisi dari bertahan ke menyerang. Begitupun sebaliknya, sejauh pengamatan Jepang, permainan mereka monoton, begitupun pergerakan mereka juga sudah dapat ditebak sebelum mereka memulainya. Siapapun yang diturunkan, permainan serta strategi mereka tetap sama. Itulah ungkapan Ito yang merupakan gelandang timnas Jepang. Ito, yang merupakan pemain di klub Stade Reims menilai, selain mereka memiliki masalah dalam segi transisi, lini pertahanan Indonesia kerap tak siap dalam situasi kehilangan bola. Chemistry mereka juga dalam proses. Hal itu yang dinilai bisa dimanfaatkan, sekaligus menjadi poin penting bagi Jepang dalam duel tersebut.
Berikut ungkapan Ito, "Saya pikir jika kami bisa menyerang dengan cara yang baik, dengan kualitas yang juga baik setelah mencuri bola dari mereka, tentu kami akan memiliki peluang, dan nampaknya itu akan kerap terjadi nantinya." Itulah ungkapan Junya Ito pada media Jepang, bahkan ungkapan tersebut dilontarkan sebelum laga dimulai, dilansir dari Yahoo Japan. Masalah transisi sempat terlihat jelas dari permainan Indonesia saat melawan China. Pada gol pertama dan kedua timnas China, serangan cepat mereka membuat lini belakang Indonesia tak siap dan akhirnya kebobolan. Bahkan gol China disebut sangat terlihat mudah tercipta, bahkan kedua gol tersebut terjadi dengan permasalahan yang sama. Dari pernyataan pemain Jepang, bahkan pernyataan tersebut dilontarkan sebelum laga dimulai, dan terbukti apa yang Ito katakan, Indonesia memiliki sejumlah masalah transisi, dan sejumlah masalah lainnya, yang bahkan terjadi berulang kali dengan strategi yang juga sama. Pertandingan antara Indonesia kontra Jepang, yang ternyata mampu menarik minat banyak pihak, termasuk ratusan siaran TV di berbagai negara belahan dunia, supporter beda negara dengan jumlah yang besar, hingga sejumlah influencer dunia turut memeriahkan laga besar tersebut, yang digelar di Gelora Bung Karno. Sebanyak 4.500 supporter Jepang, ditambah lebih dari 1.000 supporter Korea yang berseragam Garuda, turut memeriahkan laga Indonesia versus Jepang. Sebelumnya, pihak supporter Jepang sebanyak 4.500 orang, mereka mengaku sempat khawatir untuk menghadiri pertandingan tersebut, mengingat fanatisme Ultras Garuda yang begitu besar, mengakibatkan ribuan supporter Jepang awalnya mengaku khawatir untuk menggunakan jersey warna biru. Namun, setelah ada penegasan dari warga Jepang yang tinggal di Indonesia, ia menjelaskan pada warga Jepang, jika Indonesia itu negara yang sangat aman untuk tamu, tidak perlu cemas dan khawatir jika berada di Indonesia dengan tujuan yang baik. Pada dasarnya, warga Indonesia itu semuanya ramah dan bersahabat, asalkan jangan mendahului mereka. Apalagi kedatangan ribuan supporter Jepang, sudah jelas dengan tujuan yang positif. Setelah berkoordinasi dengan ribuan supporter Jepang yang sudah mulai tidak khawatir menggunakan jersey biru, dan mulai berani mengibarkan bendera Jepang, berikutnya salah seorang warga Jepang juga memberi penjelasan pada media dan Ultras Garuda, jika melihat ada sejumlah supporter Jepang dengan membawa kantong plastik biru yang berkibar di tribun, itu artinya, kehadiran mereka, ingin turut serta memeriahkan dan mensukseskan pertandingan. Selain itu, kehadiran mereka juga sangat positif. Mereka merupakan kumpulan supporter Jepang yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan sportivitas pertandingan. Dengan nilai kedisiplinan serta kebersihan, mereka dengan sengaja membawa kantong plastik biru yang menunjukkan simbol warna jersey Jepang. Bahkan sebelum laga digelar, mereka semua sudah menyiapkan diri untuk memungut sampah di stadion usai laga berakhir. Melihat puluhan ribu supporter Ultras Garuda yang sempat mereka anggap sebagai ancaman bagi supporter Jepang, pada faktanya, ternyata mereka, Ultras Garuda menyambut supporter Jepang dengan sangat baik dan ramah. Tak sedikit dari mereka justru saling berkenalan secara personal, berfoto bersama, bahkan bertukar jersey serta bertukar sosial media masing-masing. Hingga acara selesai, pihak supporter Indonesia dan Jepang mengadakan nyanyian perpisahan dengan lagu Sayonara. Bahkan momen menarik itu menjadi berita trending di media Asia bahkan media Eropa. Bukti keramahan Indonesia atas tamunya Jepang. Walau Indonesia sendiri dilumat tim tamu di kandang sendiri dengan skor telak, namun warga Indonesia tetap berbesar hati hingga memperlakukan ribuan tamunya dengan sangat baik. Itulah kutipan berita di berbagai media asing. Berita tersebut sekaligus memberi sindiran pada Bahrain, agar lebih respek dan sportif pada tim tamu. Kedua belah pihak supporter Indonesia dan Jepang menjadi contoh media secara global. Indonesia adalah negara yang sangat aman. Kedua supporter Indonesia dan Jepang saling respek, bahkan mereka berjanji akan kembali mengunjungi Indonesia untuk berlibur, dan suatu saat akan kembali mengunjungi Gelora Bung Karno. Sesaat sebelum laga dimulai, Eliano Reinders sempat tertinggal dari rombongan timnas. Ia menyusul rekan satu timnya menuju ruang ganti timnas Indonesia. Tidak hanya kerap menyendiri, nampak terlihat, Eliano jarang ngobrol bersama rekan tim dan terkesan terasingkan. Sejauh ini, rekan terdekat Eliano adalah Mes Hilges. Namun sayang, teman sekamar sekaligus rekan ngobrol Eliano harus absen untuk recovery pemulihan cedera. Diketahui, publik Indonesia sempat dibuat terkejut saat pertandingan berlangsung hingga selesai.
Para pengamat sepak bola, beserta masyarakat Indonesia dibuat terkejut, setelah Eliano kembali tidak dimainkan sama sekali. Usai pertandingan, awak media menanyakan perihal Sintayong yang tidak pernah memainkan Eliano Reinders di 2 laga terakhir. Menurut Sintayong, Eliano sengaja tidak akan dipasang Sintayong, sebab menurutnya, kualitas Eliano dianggap kurang baik untuk strategi timnas yang diusung olehnya. Mengetahui hal itu, Eliano sejatinya sempat terkejut oleh pernyataan Sintayong tersebut. Namun sebelumnya ia sempat curiga atas tidak masuknya daftar nama dirinya di laga sebelumnya melawan China, dan ia tidak kaget jika dirinya kembali tidak dimasukkan oleh Sintayong di laga melawan Jepang. Walaupun ia sudah mengetahui kembali tidak dimasukkan saat melawan Jepang. Namun Eliano Reinders tetap terbang dari Belanda ke Indonesia untuk memenuhi panggilan skuad Garuda. Dengan senang hati dan penuh bangga, walau dirinya tidak ditemani oleh rekan terdekatnya, yaitu Mads Hiljes. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.